L300 bos. Diam amati peluang, bergerak mencari rezeki. Pickup legendaris bermesin diesel yang sudah 4 dekade menemani perjalanan bisnis para juragan di tanah air dan menjadi salah satu line up unggulan di segmen niaga. Dari data wholesale tahun 2023, Mitsubishi New Colt L300 Euro 4 merupakan pickup bermesin diesel terlaris dan paling diminati dengan mencatat angka penjualan sebanyak 13.527 unit yang berhasil mengaspal di jalan raya sepanjang tahun 2023. Itemnya L300 nih bukan sembarang item nih Gan. Rupa-rupanya inilah si hitam yang menghadirkan kecemasan. Sedap. Sebenarnya faktor apa saja sih yang membuat produk ini selalu menjadi pilihan dan dicintai oleh para juragan di Indonesia? Walaupun ya seperti yang kita tahu, dari sisi desain nyaris tidak berubah sejak generasi keduanya yaitu tahun 1981 ya Gan. Penasaran Gan? Makanya simak video ini sampai selesai ya Gan. Siapa tak kenal Mitsubishi Colt L300? Mobil niaga ringan yang kualitasnya sudah tidak diragukan lagi. Baik mesin, rangka bodi, luas volume kabin, dan kapasitas angkutnya. Meskipun desainnya sederhana, mobil pickup ini telah terbukti sangat tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan dunia usaha di era modern ini nih Gan. Tapi memang desain bukanlah pertimbangan utama untuk sebuah mobil angkutan barang. Keutamaan mobil bergenre niaga tentu saja dari sisi fungsionalnya ya Gan. Mengaplikasikan model leather frame pada konstruksi chassisnya membuat L300 memiliki ground clearance atau dimensi kolong yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan daya jelajah mobil serta fleksibel dan kuat dalam menahan beban. Chassis model ini kerap digunakan pada kendaraan seperti truk, pick-up, hingga SUV yang berorientasi untuk off-road dan on-road ya Gan, karena chassis memegang peranan penting bagi kendaraan niaga. Salah satu faktor L300 dapat bersaing dengan kompetitor pendatang baru tentu saja tidak lain tidak bukan karena chassisnya yang luar biasa kuat. Mengingat masyarakat Indonesia yang sering memuat barang sampai overload atau melebihi kapasitas yang disarankan ya Gan. Sumber kekuatan chassis L300 Euro 4 tentu saja terletak pada jenis material yang digunakan. Rangka chassis pada L300 Euro 4 menggunakan material baja karbon ST52 dengan dimensi panjang 4000 mm dan lebar 1000 mm. Baja karbon ST52 sendiri merupakan jenis baja struktural berkekuatan tinggi standar Jepang yang sering digunakan dalam industri manufaktur, mesin peralatan industri berat, mesin konstruksi, dan rekayasa struktur baja. Angka 52 pada kode ST52 menunjukkan batas minimum untuk kekuatan tarik, sedangkan kekuatan tarik adalah ketahanan baja terhadap patah akibat tegangan tarik. Selain itu, baja karbon ST52 juga memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap korosi dan abrasi, ketahanan benturan, ketahanan lelah, serta mampu mereduksi bahan kimia keras seperti klorida, sulfida, dan asam. Wah, rangka L sampai nggak kaleng-kaleng keungguan nih Gan, kualitasnya, jaminan mutu, serbaguna, dan tahan lama ya Gan. L300 Euro 4 merupakan kendaraan angkut ringan bermesin diesel.
Bisa menjadi pilihan terbaik karena beberapa keunggulan yang dimilikinya, khususnya untuk kendaraan sektor komersial. Kemampuannya menghasilkan torsi yang besar, memungkinkan kendaraan tetap beroperasi optimal meskipun membawa beban berat. Proses pembakaran yang lebih optimal juga berdampak pada konsumsi bahan bakar yang lebih efisien dan stabilitas momen yang luar biasa pada berbagai tingkat kecepatan. Pada L300 Euro 4, Mitsubishi Motor memasangkan engine diesel canggih 4N14 berkapasitas 2268 cc. Engine 4N14 merupakan engine diesel canggih yang sudah mengaplikasikan teknologi canggih terkini pada mekanisme injeksinya, yaitu menggunakan model Common Rail Direct Injection. Benefitnya adalah output tenaga lebih tinggi, bahkan pada RPM rendah, efisiensi bahan bakar, mengurangi kebisingan dan getaran, dan menurunkan kadar emisi pada gas buang. Agar kinerja sistem Common Rail lebih optimal, engine 4N14 ini dilengkapi teknologi Force Induction Turbocharged tipe VGT yang dipadukan dengan sebuah intercooler. Fungsi dari turbocharge adalah untuk meningkatkan tenaga dan kecepatan secara signifikan tanpa memperbesar ukuran mesin. Sedangkan VGT adalah variable geometri turbocharge yang berfungsi untuk menghindari gejala turbo lag dan overboost yang ada pada sistem turbo konvensional, sehingga engine lebih responsif, meningkatkan efisiensi bahan bakar, emisi gas buang yang lebih rendah, serta menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan power dan torsi mesin. Wih, turbo nih Gan, atur bro. Sedangkan intercooler adalah perangkat pendukung yang berfungsi untuk mereduksi suhu gas buang yang sangat tinggi yang dikeluarkan oleh engine berperforma tinggi seperti engine 4N14 ini nih Gan. Pada sektor gas buang, engine 4N14 ini juga sudah dibekali sistem exhaust gas recirculation atau EGR, positive crankcase ventilation, dan diesel oxidation catalyst muffler yang berfungsi untuk mereduksi gas buang nitrogen oksida. Wah, gas buangnya jadi bening hingga 2 kali penyaringan nih Gian. Kode engine 4N14 berada satu tingkat di bawah engine Pajero Sport Dakar yang memiliki kode 4N15. Ini dikarenakan kedua engine memang memiliki teknologi dan konfigurasi yang sama nih Gan. Dan satu yang menarik nih Gan, yaitu penggunaan material aluminium pada blok mesin. Material ini dipilih karena sifatnya yang mampu melepas panas dengan baik dan bisa mereduksi bobot mesin secara signifikan. Dalam hal performa, mesin ini menawarkan torsi maksimal 200 Nm di 3500 rpm dan menghasilkan tenaga lebih besar 40% dari tipe sebelumnya, yaitu hampir 100 PS, yaitu lebih tepatnya 99,25 PS yang tercapai pada 3500 rpm. Wah, hampir sama kayak truk ankle canter nih Gan, yaitu 108 PS. Wah, bener-bener badak yang sesungguhnya nih Gan. Dengan tenaga sebesar itu, penyaluran daya dipercayakan pada transmisi 5 percepatan. Walaupun resultan daya terlihat kecil, namun dari sisi mobil niaga, fokusnya justru di momen puntir besar ya Gan. Sebagai kendaraan angkut, ia harus memiliki kekuatan dalam menopang beban dan kemampuan menanjak yang baik. Asalkan bukan beban masa lalu ya Gan. Yahai. What? Setiap mobil tentunya sudah dilengkapi dengan sistem kemudi atau disebut juga steering. Adanya sistem kemudi ini berguna agar mobil bisa berbelok dengan baik. Pada L300 Euro 4 menggunakan tipe recirculating ball nut untuk sistem kemudinya. Sistem kemudi ini terbilang cukup tangguh dan mampu menangani beban yang berat. Selain itu, masa pemakaian yang lama dan perawatannya yang mudah membuat sistem kemudi ini cocok digunakan untuk kendaraan angkut komersial seperti L300 Euro 4.
Biar nikungnya santai dan tenaga enggak lebay nih gan, sistem kemudi pada L300 Euro 4 juga sudah dilengkapi dengan power steering tipe hidrolik. Power steering berfungsi untuk memudahkan pergerakan setir ketika bermanuver, terutama pada kecepatan rendah. Jadi, tambah lincah nih gan nikungnya. Selincah tikungan teman yang lebih menyakitkan dari sebuah penolakan. Jangan ya dek ya. Dari sudut pandang utama pelaku bisnis, desain memang bukan poin utama. Ini bisa dilihat dari rancangan L300 Euro 4 yang seolah terhenti sejak generasi kedua dengan kepala mengkotak dan posisi mesin tetap diletakkan di bawah jok. Walaupun begitu, beberapa penyegaran sebenarnya tetap dilakukan baik dari sisi interior dan eksterior. Pada sisi eksterior, L300 Euro 4 mendapat penyegaran tampilan pada bagian depan dengan desain bumper baru dan desain grill baru yang lebih modern dengan horizontal chrome berwarna silver metallic. Pada eksterior bagian samping, penyegaran dilakukan pada handle pintu yang juga dilapisi chrome. Dari sisi interior, dengan posisi kabin yang ditinggikan 100 mm, membuat visibilitas pandangan depan, samping, dan belakang menjadi lebih baik. Lalu tuas persneling tetap dipertahankan pada posisi kiri setir. Konfigurasi ini bertujuan untuk memaksimalkan dimensi ruang angkut kabin, sehingga sanggup menampung hingga 3 penumpang. Selanjutnya, desain speedometer baru dengan kombinasi odometer digital membuat informasi terkait berkendara yang disajikan ke pengemudi jadi lebih lengkap. Pada pilar pintu sebelah kiri dan kanan juga dipasangkan pegangan untuk memudahkan keluar masuk kabin. Dan yang terakhir, dengan desain baru pada head unit yang dilengkapi dengan speaker di bagian door trim, diharapkan dapat meningkatkan kualitas audio menjadi lebih baik. Bagi pengusaha, ukuran bak dan kekuatan bak serta daya angkut menjadi pertimbangan utama dalam menentukan armada yang tepat untuk usahanya. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan efisiensi waktu dan biaya operasional. Untuk itulah, New L300 Euro 4 hadir dengan ukuran bak kargo yang lebih panjang 200 mm menjadi 2630 mm, membuat kapasitas angkut New L300 Euro 4 naik 3% lebih luas dari tipe sebelumnya. Dan didesain untuk mampu menopang beban hingga 2,5 ton loh gan. Selain itu, lantainya didesain rata sehingga dimensi ruang kargo menjadi lebih optimal. Ditambah material plat dengan ketebalan 2 mm pada lantai dan 1,5 mm pada dinding samping, menjadikan bak L300 Euro 4 menjadi yang paling tebal dan kuat di kelasnya loh gan. Sistem kaki-kaki merupakan salah satu komponen terpenting dalam mobil. Karena komponen inilah yang mengalami kontak pertama dengan jalanan. Sistem kaki-kaki pada mobil berfungsi sebagai penopang seluruh berat kendaraan, menjaga stabilitas kendaraan, serta sebagai pengontrol pergerakan kendaraan. Sistem kaki-kaki adalah istilah yang merujuk pada serangkaian komponen penopang kendaraan yang terdiri dari suspensi, velg, dan jenis ban yang digunakan. Racikan sistem kaki-kaki yang pas akan menentukan seberapa aman dan nyaman saat berkendara. Nah, pada segmen ini, Mas Bandi akan membahas secara lebih mendetail tentang sistem kaki-kaki pada L300 Euro 4.
Yuk Gan, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sistem suspensi. Pada bagian depan L300 Euro 4 menggunakan suspensi double wishbone with coil spring. Ini merupakan jenis suspensi independen yang memiliki konstruksi yang kokoh karena adanya dua buah lengan ayun yang berfungsi untuk menyeimbangkan roda ketika bergerak secara vertikal. Dan benefitnya, seberapa jauh belokan tidak berpengaruh pada sudut-sudut geometri roda, sehingga grip ban ke aspal menjadi lebih baik. Karena kemampuannya yang sangat baik dalam mencengkram posisi roda dengan tingkat stabilitas dan handling yang baik, suspensi jenis ini sangat cocok digunakan sebagai suspensi depan pada kendaraan komersial berbobot besar seperti L300 Euro 4 ini nih Gan. Kemudian pada kaki belakang menggunakan suspensi semi-elliptic rigid leaf spring tipe. Sistem suspensi ini merupakan jenis suspensi dependent dan yang paling umum digunakan pada hampir semua kendaraan komersial. Kelebihan utama dari suspensi ini tentu saja adalah kemampuannya yang luar biasa dalam mengatasi beban vertikal yang besar dan sangat cocok untuk menopang beban kargo pada kendaraan komersial. Selain itu, karena desainnya yang sederhana, membuat suspensi ini lebih murah dan mudah dari segi perawatan dan perbaikannya ya Gan. Sistem pengereman adalah salah satu komponen penting dalam sebuah kendaraan, yaitu sebagai benteng yang kokoh bagi keselamatan dan keamanan penumpang dan pengemudi. Karena apa? Karena tutorial kabur dari malaikat maut belum ada yang upload ya Gan. Hahaha. Sistem pengereman pada mobil angkut atau komersial tentu berbeda dengan mobil penumpang. Oleh sebab itu, maka perangkat pengereman juga harus menyesuaikan dengan dimensi dan bobot mobil. Meskipun sama-sama berfungsi menghentikan laju mobil, ternyata rem roda depan dan belakang memiliki peruntukan yang berbeda. Rem depan digunakan untuk pengereman jarak pendek pada jalan rata dan halus, sedangkan rem belakang lebih efektif untuk pengereman jarak lebih panjang dengan kontur jalanan yang tidak rata, licin, dan menurun. Pada L300 Euro 4 menggunakan ventilated disc pada roda bagian depan. Selain lebih pakem dan responsif, sistem ini memiliki kemampuan yang cukup baik dalam mereduksi panas, mengingat distribusi atau beban pengereman pada roda depan dapat mencapai 70%, sehingga panas yang dihasilkan cukup tinggi ya Gan. Selanjutnya, pada roda bagian belakang menggunakan rem trommel atau drum brake. Selain perawatannya yang mudah dan murah dengan usia pakai yang relatif lama, keunggulan sistem ini adalah pada daya pengereman yang sangat kuat dengan proses yang lembut. Kemudian rem ini juga dapat menahan beban yang cukup besar, sehingga rem jenis ini sangat cocok digunakan pada kendaraan komersial seperti L300 Euro 4. Selanjutnya adalah jenis velg yang digunakan. Pemilihan ukuran dan material velg yang digunakan harus disesuaikan dengan jenis dan tipe kendaraan. Ini dikarenakan velg merupakan komponen penting yang memiliki peran yang signifikan dalam pengendalian performa, kenyamanan, dan keselamatan ketika berkendara. Pada mobil niaga seperti pick up, umumnya memakai velg kaleng.
karena materialnya yang lentur, kuat, dan bisa menyerap beban muatan secara merata. Velg Elang terbuat dari besi atau baja, sehingga memiliki durabilitas atau keawetan yang luar biasa. Material besi cenderung mudah penyok, tetapi tidak mudah retak atau pecah. Dan satu lagi nih Gan, dari sisi harga, velg kaleng 30% lebih murah dari velg alloy atau aluminium ya Gan. Selanjutnya yaitu ukuran diameter velg. Pada mobil komersial seperti mobil pick up, umumnya memilih velg kaleng dengan diameter kecil 14 inci. Pemilihan velg berdiameter kecil bertujuan untuk meningkatkan akselerasi, terutama saat melintasi jalanan menanjak. Selain itu, juga bertujuan untuk memberi ruang kerja yang lebih besar kepada suspensi dan beban putar pada sistem kemudi menjadi lebih ringan. Pada bagian roda, L300 Euro 4 menggunakan ban merek Bridgestone Duravis R624. Teknologi Duravis ini memang didedikasikan untuk kendaraan komersial bermuatan berat dan dirancang untuk kondisi jalan aspal atau beton halus, baik basah maupun kering. Duravis R624 merupakan penyempurnaan dari tipe sebelumnya, yaitu Bison R623. Pabrikan Bridgestone mengklaim produk Duravis R624 ini memiliki rangka badan yang lebih kuat, sehingga ketahanannya lebih tinggi 5% dan masa pakainya lebih lama 5% dari tipe Bison R623. Pada dinding ban, terdapat kode yang terdiri dari huruf dan angka yang sengaja diberikan oleh pabrikan ban untuk memberikan informasi, spesifikasi, dan juga kegunaan dari ban tersebut. Pada dinding Duravis R624 L300 terdapat kode 185R, 14C, 8PR, 102/100R. Yuk Gan, kita ulas satu persatu arti dari kode tersebut. Angka 185 menunjukkan lebar nominal tapak ban pada satuan milimeter. Selanjutnya yaitu huruf R yang berarti radial. Ban radial secara teknis adalah ban yang menggunakan konstruksi menyilang dengan sudut 90 derajat pada susunan benang polyesternya dan dilapisi serat baja lentur yang dipasang berjajar sehingga membuat kerangka ban menjadi lebih stabil. Selanjutnya, angka 14 menunjukkan bahwa ban ini dirancang untuk velg ukuran 14 inci. Dan huruf C berarti ban ini diperuntukkan untuk kendaraan komersial. Kemudian angka 102/100 merupakan kode pada tabel load index atau tabel beban maksimal yang menunjukkan beban maksimal yang bisa ditopang ban. Kode 102 adalah kode indeks beban saat ban dipasang tunggal yang memiliki daya topang maksimal 850 kg pada setiap bannya. Sedangkan kode 100 adalah kode indeks beban saat ban dipasang double atau ganda dan memiliki daya topang maksimal 800 kg pada setiap bannya. Sementara kode R merupakan batas kecepatan maksimal yang bisa ditempuh oleh ban, yaitu 170 km per jam. Selanjutnya, kode 8PR menunjukkan play rating dari ban ini bernilai 8. Play rating adalah ketebalan lapisan ban. Semakin besar nilainya, maka semakin tebal lapisannya. Untuk tekanan ban ideal sudah tercantum pada panel pintu pengemudi, yaitu lebih tepatnya terdapat pada pilar pintu bawah sebelah kanan bangku pengemudi. Untuk ban depan, tekanan idealnya adalah 3.0 kg force per cm kubik atau 43 psi. Dan untuk ban bagian belakang, tekanan idealnya adalah 3.75 kg force per cm kubik atau 54 psi. Nah, tekanan ban ini penting untuk diperhatikan ya Gan, untuk mengurangi resiko pecah ban yang tentu saja sangat berpengaruh pada keselamatan berkendara. Selain itu, di sini juga tertera spesifikasi ban yang ideal untuk kendaraan ini ya Gan.
Memang dari segi konsep kerja dan cara perawatannya, mesin 4N14 ini berbeda dari mesin 4D56 milik L300 Euro 2 ya Gan. Jadi jika perawatannya tepat, performanya juga mantap ya Gan. Loh, masih ragu-ragu juga nih Gan. Pilih L300 Euro 4 buat usahanya.